Oke, balik lagi nih. Kita Oke. mau ngebahas sesuatu yang menarik lah, cukup menarik karena kemarin banyak yang nanya ya. Mm-mm. Masalah apa? Arti gendam tuh kayak gimana sih sebenarnya? Jadi kalau arti ataupun gendam di sudut pandang paranormal, Oke. itu adalah sebuah ilmu goib yang digunakan oleh seseorang untuk mempengaruhi alam bawah sadar seseorang. Heeh. Itu bisa dengan suara, bisa dengan sentuhan, bisa dengan tatapan mata, atau dengan benda-benda yang bisa menjadi sebuah pengalihan perhatian seseorang. Oke. Dan arah tujuannya ini bisa ke arah negatif, bisa ke arah positif. Oke. Dan ini kebanyakan, kenapa gendam ini dibilang banyak yang mengatakan kejahatan itu menggunakan gendam? Ya. Karena banyak oknum-oknum di sini menggunakan gendam ini ke arah negatif untuk menipu seseorang ataupun mengelabui untuk mendapatkan sesuatu yang dimiliki orang lain. Iya, banyak kan kasusnya itu kita kayak ditepok nih. Nah, Itu kayak udah ngikut aja, dibawa kemana, ngikut. Kali tepuk jadi imam. Ditepok jadi imam lagi. Iya. ini lucu. Iya, betul itu. Iya kan? Jadi lagi sholat ya kan, ditepok dari belakang. Niatnya ngegendam ya. Dia dipikirnya mau jadi imam ya kan. Ternyata digendam. Tapi ya serius itu caranya ada juga gitu ya. Kayak Jadi itu gendam melalui metode sentuhan ataupun Sentuhan. pukulan. Nah kalau misalkan digendam latah, Nah ini agak susah nih. susah nih. Itu kena nggak sih? Itu kena nggak sih? Ini kayaknya jadi tantangan berat bagi penggendam ya. Iya. Karena begitu dipukul bukannya langsung teralihkan, malah kaget ya kan. Kadang balik mukul. Balik. ini berarti udah akut. Iya. Orang mau gendam dipukul set. Yang digendam balik mukul. Yang gendam kegendam. Gimana tuh? Bodoh. Berarti tolol. Gak lulus tuh berarti ya. Jadi ada kriteria di mana kita saat menjadi praktisi gendam itu harus memilih dan melihat kriteria sifat seseorang. Jadi kita udah bisa melihatnya dari gerak-gerik, dari pandangan. Itu kita sudah bisa lihat orang yang bisa digendam ataupun enggak. Kecuali kita menggunakan gendam ini ke arah yang memang pakai sihirnya lebih kuat. Jadi metode sihir yang kita gunakan ini membuat seseorang ini sebelum kita sentuh pun dia udah kosong pikirannya. Itu emang gak punya pikiran kali Mbak. Gak punya otak. Itu lebih tepatnya. Iya. Ya soalnya kan ada beberapa kasus juga kayak kemarin sempat ada nih dekat rumah. Jadi yang dia tuh kehilangan motor, curanmor lah jatuhnya, ya. Kehilangan motor, tapi yang biasanya dia begadang segala macam itu tiba-tiba di jam tertentu tuh dia ngerasa ngantuk segala macam. Terus dia ketiduran. Iya ketiduran terus motornya hilang. Itu berarti teledor. Teledor ya? Bukan kena gendam. Oh saya itu. Jadi ada nama sirap kalau untuk praktisi di bidang pencurian. Karena saya banyak menangani kasus pidana. Nah, biasa di pencurian itu melakukan dan mereka menggunakan namanya sirap. Manis enggak? Sirup Marjan. Belum puasa ini. Belum iklan nih. Belum. Jadi namanya sirap itu biasanya digunakan seperti jimat dan itu ditaruh di depan rumah seseorang. Dikasih es batu. Gak jadi kan masuk TikTok. Nah biasa kalau ilmu sirap ini itu menggunakan itu benda yang sudah disiapkan. Nanti kita bakal buat satu materi tentang sirap ini. Ini kita ke gendam dulu. Tapi sirap ini menggunakan barang juga yang ditaruh di depan rumah korbannya. Baru mereka akan tertidur satu rumah. Dan ada mantranya. Oh, ada mantra khusus. Nah, makanya banyak kejadian-kejadian orang-orang yang melakukan sirap ini gagal.
Karena dukun yang ngajarin dia tolol, disuruh telanjang. Banyak kan? Iya. Banyak kan Ada kasus-kasus tuh iya. Kasus-kasus suruh telanjang. Yang nyolong rumah orang tapi telanjang bulat gitu ya kan. Terekam CCTV. Padahal di pikiran dia gua gak kelihatan ya kan. Oh iya, udah pede banget. Gila aja. Dia udah pede ya kan. Udah pede dengan keilmuannya, udah dengan apa yang dijalaninya. Dan dia masuk ke rumah orang ternyata tertangkap oleh rekaman CCTV kan gitu. Bugil lagi. Akhirnya apa? Malu. Ya iyalah. Ditanya di penjara kasus apa? Bugil. Maling bugil di rumah orang. Nah gitu. Bedanya dengan gendam ini biasanya digunakan ataupun dilakukan oleh praktisi ini di tempat terbuka, ataupun memang sudah direncanakan. Bahkan saking rapinya gendam ini berinovasi ke arah media ataupun digital. Oh masih bisa? Iya, jadi mereka menggunakan sebuah kata-kata yang menggiring opini ataupun pemikiran seseorang untuk masuk ke dalam scamnya dia tadi. Oke, berarti nggak harus bertatap. Enggak. Jadi semakin berkembangnya zaman, semakin canggih juga gendam ini berinovasi menjadi Gendam online. Benar, ini banyak terjadi. Bahkan tadi ada juga klien yang memang konsultasi masalah itu. Kena gendam online. Jadi mereka itu bisa saking pinternya praktisi ini, mereka itu mempelajari perkembangan digital seperti apa. Karena menurut mereka kalau dia beroperasi di jalan, resikonya lebih besar. Ya, karena lebih besarnya jika itu ketahuan gagal, dia habis dikeroyok massa. Tetapi jika mereka menggunakan teknik gendam ini di online, itu lebih aman. Paling resikonya bakal tertangkap, tanpa dipukulin ya. Gitu. Iya sih, berarti lebih aman ya jatuhnya. Nggak aman lah. Ada pertanyaan lagi. Cara kerja gendam tuh gimana sih Mas sebenarnya mah? Kalau untuk secara detail itu sulit untuk dijelaskan, tetapi secara teori yang saya tahu dan saya pernah lakukan di zaman dahulunya, karena kan kita mempelajari semuanya agar tahu gimana sih cara kerjanya, dan ternyata cara kerjanya itu di saat kita ketemu target, itu kita harus melalui kejutan atau pengalihan. Dan ini biasanya gendam ini dikerjakan oleh tim. Oh nggak bisa sendiri berarti bro? Agak sulit, berarti harus ada tim khususnya. Iya, di zaman dulu itu banyak ada timnya. Biasa berapa orang Mbah kira-kira? Biasa 3-4 orang. 3-4 orang. Ya, jadi ada satu pengalih dan satu untuk ngajak bicara. Yang satu pertama dikejut, dialihkan, terus nanti digiring opininya. Dikasih ke arah suatu tempat yang akhirnya dia melengah, baru di situ baru kejahatannya terjadi. Ya. Tetapi kalau untuk gendam sendiri yang dilakukan secara positif itu lebih ke arah kita menggunakan ilmu ini untuk membenarkan ataupun untuk memperbaiki sistem pikiran seseorang. Oh bisa dibuat di hal positif juga bisa. Jadi jatuhnya lebih kayak hipnoterapi. Iya, hipnoterapi ataupun untuk melakukan sebuah seminar tuh bisa. Seminar, acara-acara besar atau kita ketemu klien untuk meeting, kita menggunakan ilmu gendam ini sebenarnya untuk meyakinkan mereka atas apa yang kita akan tawarkan ataupun presentasi yang akan kita sediakan nantinya. Itu ke arah positif. Tapi kalau untuk kriminalnya biasanya mereka itu satu tim tadi, dan satu tim itu biasa ada yang memegang bungkusan itu jimatnya tadi. Karena kan ada beberapa kasus yang kayak sering terjadi di pasar nih ya. Dia diangkot dipepet berapa orang, terus dialihin perhatian yang kayak, Mbak ini kita lagi ada ini nih pijet nih ya Pak Bu, ini Bu pijet nih refleksi segala macem, itu pengalihannya. Nah biasanya ada nih, salah satunya kita akan ceritakan yang banyak terjadi. Kalau sekarang itu lebih ke aplikasi. Jadi mereka membuat sebuah aplikasi dan nanti dibuat satu grup WhatsApp. Nanti di si grup WhatsApp itu ataupun Telegram biasanya mereka itu sudah tersusun rapi tuh. Ada 20 orang sampai 30 orang di sana, ada nomor WhatsApp, nomor Telegramnya, kontaknya. Yang akhirnya mereka yang sisanya ini korban. Enggak, yang isinya ini orang-orang mereka semua.
yang mengatakan bahwa wah ini benar, ini bagus, ini seperti ini gitu loh. Saya udah dapat profitnya seperti ini. Dan akhirnya yang sisanya ini yang tertarik akhirnya melihat dan mulai melakukan deposit ataupun mereka buat masukan terpancing dana, terpancing. Yang akhirnya sebelum tugas ini nanti mereka kasih tugas. Dan di saat tugas ini sudah dijalankan, nanti ada syarat lagi untuk mencairkan tugas pertama. Yang akhirnya mereka harus top up naik ke atas lagi. Gendam sekarang lebih ke arah sana. Scam ya. Scam. Jadi mereka memberikan sebuah aplikasi yang menjanjikan sebuah keuntungan besar, yang akhirnya menggiring opini dan meyakinkan sekali, dikarenakan banyak oknum-oknum di dalamnya turut serta meyakinkan. Padahal ini satu komplotan. Dan akhirnya ini mereka menjebak satu orang ini tadi untuk mengeluarkan uang lebih besar. Dan akhirnya terjadi kerugian dan susah mau nuntutnya kemana. Iya, lagi bingung mau nuntut kemana. Jadi hati-hati ya kalau untuk penggunaan di aplikasi-aplikasi kayak Telegram segala macam. Jangan gampang terpancing lah intinya. Benar, karena kita memegang handphone pintar, kita harus juga pintar. Jangan bodoh ya. Jangan bego. Jangan bodohan. Tapi kayak gini bisa nggak? Bisa. Bisa apa? Karena kita seorang praktisi itu harus menguasai semuanya. Karena di saat kita menguasai suatu keilmuan, bukan berarti kita praktisi gendam, praktisi kejahatan tersebut. Tetapi itu bisa menjadi antisipasi agar kita tidak kena gendam. Jadi kalau dibilang di sini sih lebih diwajibkan setiap orang mengetahui teknik gendam ini agar tidak terkena gendam ke depannya. Bisa dipakai hal positif juga ya. Bisa. Nah, kalau untuk belajar gendam sendiri ini siapa aja sih yang bisa buat belajar nih? Atau ada orang-orang tertentu kah? Maksudnya siapa aja? Jadi gendam ini bisa dipelajari oleh banyak orang. Semua orang bisa. Tetapi belum tentu semuanya bisa menguasai teknik-tekniknya semuanya. Karena kan ada kepercayaan diri. Di saat kita mempraktek itu harus ada percaya diri dulu, terus baru teori-teorinya seperti apa, itu yang akan kita laksanakan. Kadang kita gugup di saat pertama kali melakukan gendam. Apalagi saya pernah pertama kali itu dapat ilmu itu suruh mengatraksikan suatu ilmu gendam di banyak orang. Oh iya? Padahal itu masih belajar. Baru belajar, belum menguasai ya? Belum menguasai. Itu sekitar 20 tahunan yang lalu. Jadi sekarang umur saya 19. Jadi memang teknik gendam ini kita harus pede dulu dengan keilmuannya, dan kita bisa meyakinkan seseorang ini akan bisa kita pengaruhi alam bawah sadarnya. Jadi sebelum masuk ke gendam, itu seseorang itu harus mempelajari dulu teknik hipnosis dan sebagainya. Nah, teknik-teknik ini menguasai pikiran seseorang, bagaimana karakter seseorang, bagaimana ekspresi seseorang, itu bisa mewakili kepribadiannya, bisa digendam atau enggak. Jadi banyak nih. Jadi nggak semua orang bisa mempelajari gendam, tapi semua orang bisa kalau mereka mau mempelajari dengan tekun dan sungguh-sungguh. Berarti orang-orang introvert tuh nggak bisa belajar gendam ya? Introvert nggak bisa karena dia di dalam. Iya. Ekstrovert dulu dia. Dia harus keluar dulu, ketemu gurunya. Ya kan, karena kalau dia masih di dalam agak susah. Karena kan PD penting ya berarti ya. Kalau misalkan kita nggak pede ngegendam orang, kemungkinan besar gagal tuh besar banget ya. Besar karena kan kalau ini yang di mana nih, kan ada yang negatif ada yang positif. Yang negatif lah. Kalau yang negatif, seorang penggendam ataupun penggendam negatif, dia untuk menipu seseorang ataupun mengelabui seseorang, dia harus pede dulu. Karena akan bertemu dengan seseorang yang tidak kenal sama sekali. Ya, dan dia harus pede menyapa duluan. Menyapa atau menegur duluan atau menjatuhkan sesuatu di depannya untuk ada interaksi terlebih dahulu. Barulah campuran kata-kata atau benda yang bisa mewakili gendam ini akan digiring kemana arahnya. Nah, kalau untuk cara antisipasi untuk gendam ini gimana nih, Mbak? Cara antisipasi gendam sendiri biasanya kita harus mempelajari dulu teknik-tekniknya agar tahu. Jadi apa yang akan diserang. Nah, biasanya cara-caranya ini lebih ke arah kita bisa
menguasai pikiran kita, tidak mudah terpengaruh. Lebih tadi introvert boleh. Introvert. Itu agak susah ya? Karena dia nggak bakal mau mengikuti kemauan orang. Jadi karena ini semuanya lebih ke arah perintah. Jadi dia memerintah seseorang. Di situ kita bisa menolak. Overthinking boleh. Itu maksudnya bisa dilakukan overthinking yang positif, overthinking di saat kita akan dipengaruhi seseorang ke arah yang tidak logika ataupun masuk akal. Jadi bisa dengan cara itu, bisa juga dengan melindungi menguatkan rasa di dalam diri kita untuk mengenal seseorang. Bisa juga menggunakan media-media kalau misalnya yang ada fanatik ke media. Jadi bisa menggunakan media jarum sama benang atau lainnya. Dengan cara di mana benda ini diyakinin sama si pemegang, dengan benda ini tidak akan bisa digendam seseorang ataupun dipengaruhi ilmu sihir yang lainnya seperti itu. Lebih menguatkan sugesti di pikiran. Ada nggak sih kriteria khusus orang yang nggak bisa digendam atau ciri-ciri orang yang nggak bakal bisa kena gendam? Ciri-cirinya ada, misalnya dia fokus orangnya, fokus ataupun dia tidak mudah dipengaruhi secara omongan, tetapi si praktisi itu harus mempunyai segala teknik. Untuk antisipasi itu. Mau dia bisa atau nggak bisa, tapi dia misalnya kayak gini, Fer. Jadi kayak lu nggak bisa dengan cara ucapan. Wah, Ferdi agak susah nih kalau digendam secara ucapan. Berarti gua harus menggunakan kejutan. Gua pukul. Misalnya nggak kena juga dipukul apa sih? Dipukul-pukul megang gitu kan, risih ya gitu kan. Nah, berarti kita harus pakai cara lain dengan tatapan mata. Nggak bisa juga tatapan mata. Kita gunakan pengalihan benda, dibuang ke bawah. Ataupun dilemparin ke badannya. Ataupun ada seseorang yang tim yang itu nantinya akan mengalihkan. Nah, ada satu cerita dari dulu, ada satu geng ini. Termasuk gak? Sedikit. Jadi mereka udah siapin bungkusan, bungkusan plastik gitu. Isinya kain putih yang diikat rapat. Satu orang ini berjalan, bapak-bapak. Akhirnya ada satu orang yang memang pelaku yang memegang barang, terburu-buru, pura-pura terburu-buru. Pura-pura terburu-buru, akhirnya langsung nyodorin barang. Ini Pak, langsung habis itu kabur. Nah, akhirnya datang satu lagi orang, oknumnya. Komplotannya ya? Iya, komplotannya bilang, barang apa itu? Akhirnya teralihkan nih. Barang apa? Gak tahu. Karena ini kaget kan. Udah kaget, megang barang, gak tahu nih barang apa. Yang satu ini nanya, wih apaan tuh? Gitu kan. Akhirnya jadi timbul penasaran. Dibuka lah. Ayo buka aja, buka. Bilang kan, buka. Begitu udah dibuka bungkusan itu, blank. Kena lah di situ ya. Kena gendamnya. Masuk. Barulah disuruhnya. Baru masuk nih. Yang tadi bilang, wah ini barang langka. Ini barang cuma ada satu-satunya Pak, seperti ini, gini. Yang akhirnya mulai timbul penasaran yang lain. Baru nanti tim lain masuk ngeroyok. Kunci mobil, HP, dompet, apa semua itu nanti itu nggak bisa kita ceritain habis di sini karena takutnya ada oknum yang mengikuti lah, mencontoh gitu. Tapi kebanyakan rata-rata seperti itu. Ada lagi, ini kejadian di teman kita sendiri. Padahal kita udah kasih tahu kan, udah tahu hati-hati. Tapi di luar nalar, ternyata terjadinya itu di jalan raya. Nah ini takut juga sebenarnya aku dicontohin orang. Jadi benda ini dibawa pakai motor berdua boncengan. Si korban pakai motor sendirian. Udah habis itu dia langsung mepet ke motor korban. Dibukanya, Bang, Mas, ini barangnya Mas nggak? Jadi di saat kita berkendara biasa kan lebih kosong pikiran. Nah di saat itulah mereka masuk mengagetkan dengan barang. Ujung-ujungnya kan yang bawa orang, apa ya?
Iya, linglung sendiri. Barang apa ya? Iya. Apa itu ya? Tapi dia nggak memperlihatkan langsung jelas ya. Jelas, tapi gini, barang abang nih jatuh bang, nih bang. Gitu. Ujung-ujungnya dia apa? Ya udah pinggir dulu, pinggir. Gitu. Sama yang sekarang banyak terjadi, ban bocor. Iya. Gitu. Yang akhirnya di saat korban udah berhenti, dia mepet berdua. Kena lah. Nambal ban. Yang akhirnya mereka itu suruh megang barangnya ini tadi. Jadi barang ini disuruh pegang. Ya udah, ini pegang. Ini udah ada unsur sihirnya di dalam. Makanya beda hipnotis sama gendam. Gendam pakai ilmu goib. Kalau si hipnotis enggak, dia lebih sugesti pikiran ya. Iya, akhirnya barang ini dipakai, suruh naik sama dia. Ya udah naik deh sini, gue boncengin. Atau dia memang langsung ditinggal aja. Tinggal motor raib lah. Yang kejadian sama teman gua dibonceng dulu. Dia megang barang ini dibonceng di motornya. Diajak pulang. Enggak, ditinggalin di gang mana. Oh, ditinggalin tempat sepi lah. Ya udah bang, turun bang, udah sampai. Oh gitu. Habis itu nangis. Ya, cengeng. Karena dampak hipnotis itu, dampak gendam sendiri itu berpengaruh ke psikis. Oh, kenanya ke psikis. Iya, kan udah kita bahas tentang gimana kerja sihir, gimana kerja jin, interaksi kepada manusia melalui pikiran, hati, dan pendengaran. Makanya unsur gendam itu masuknya ke 3 ini tadi. Iya. Di hati dia mulai dengan kejutan, di pikiran dia masuk dengan kata-kata, dengan afirmasi ataupun perintah. Dari telinga yang mendengarkan semuanya. Iya. Maka dari 3 itu kalau kita jaga dengan baik-baik dan kita kontrol, itu mungkin bisa mengantisipasi orang agar tidak terkena gendam. Oke, kalau buat kalian di jalan pakai headset kencang-kencang. Nah, makin gampang. Makin gampang. Iya. Makin gampang. Dipepet ya kan? Hah? Bang ini, gitu. Bang ini, Ini korek kuping. Nah, kalau gendam ini sendiri nih cuman ada di Indonesia atau ada di negara-negara lain, Mbak? Gendam ini sebenarnya ada di negara lain banyak, ada bermacam-macam dan perkembangannya sih mengikuti zaman sebenarnya. Beda-beda ya. Iya, ada yang dulu dipakai untuk atraksi, ada yang untuk pengobatan. Nah, zaman dulu tuh banyak pengobatan yang menggunakan gendam sebenarnya. Oh iya. Benar kalau kita bongkar ya di sini. Iya. Mereka sedikit aja. Ya sedikit aja. Jadi kayak ada yang misalnya pengobatan kayak di sayat tuh keluar darah, katanya operasi pakai pisau atau apa. Itu sebenarnya kan menggunakan gendam gimmick benda. Oh iya. Jadi untuk meyakinkan si pasien ini kepedean untuk sembuhnya lebih tinggi. Lebih tinggi. Oh. Nah, sebenarnya kan kalau untuk sembuh itu kan butuh 60% dari kesembuhan manusia itu dari keyakinannya dulu. Iya. Di saat dia udah punya semangat dan keyakinan untuk sembuh, pasti sembuh. Badan mendukung lah ya. Badan mendukung. Maka kayak dulu kan kebanyakan gendam ini dilakukan para dulu sempat ikut kan dulu sampai yang jualan obat-obat gitu kan ada kan, ataupun atraksi. Mereka melakukan atraksi dulu untuk meyakinkan seseorang ini agar mau membeli item yang dia jual. Gitu. Oke. Dan di negara lain juga ada, tapi menggunakan metode yang beda. Beda-beda lah ya. Yang kalau di Indonesia sendiri sih menggunakannya sihir. Kalau di negara lain lebih maju mungkin. Namanya kurang tahu. Tapi yang kita lihat sih ada. Ada ya. Dan kita pernah lihat langsung ke sana. Mereka itu menggunakan teknik-teknik yang memang hampir sama sebenarnya. Pengalihan-pengalihannya, cuman kata-katanya kan beda. Mereka pakai bahasa luar, kita pakai bahasa Indonesia. Lah iya. Kalau kita digendam di luar kita nggak kena. Nggak kena karena nggak ngerti. Paling kita jawab hah. Dia bingung ya kan. Dia bingung. Apaan? Nah, kalau untuk gendam sendiri nih sejarahnya gimana sih, Mbak? Jadi gendam ini udah ada dari zaman kuno dahulu. Dari zaman dulu tuh udah ada gendam ya. Dan berbaur dengan kebudayaan. Oke. Dan akhirnya ini menjadi sebuah atraksi dulunya. Dulunya atraksi berarti ya? Jadi seperti atraksi ataupun pengobatan. Yang akhirnya itu berkembang terus-menerus, semakin kesini semakin canggih. Makanya semakin sini makin disalahgunakan. Iya, disalahgunakan. Jadi sebenarnya pisau itu ini ibaratkan mata pisau yang bisa digunakan kemana aja. Sama seperti halnya santet. Oh iya. Santet bisa digunakan untuk positif, bisa untuk negatif.
orang belajar santet bukan berarti mau nyantet. Ya. Bisa aja dia untuk mengetahui jenis santet ini, mekanisme santet, dan akan menjadi penyembuh dari santet. Iya. Kan gitu. Sama halnya gendam. Gendam bukan semua orang ingin belajar gendam hanya untuk menipu seseorang ataupun memanfaatkan seseorang dengan teknik gendam, tetapi bisa jadi orang ini belajar gendam agar belajar dari pengalamannya, pernah digendam. Biar nggak kenal lagi. Antisipasinya seperti apa, kita harus tahu caranya seperti apa, itu aja. Oke. Gendam ini bakal berevolusi sampai mana sih Mbak di masa depan nih? Oke, kalau dari dahulu gendam ini kan memang dilakukan sebagai atraksi untuk menghibur ataupun untuk pertunjukan lah. Dan akhirnya ada juga untuk penyembuhan dan untuk macam-macam lah ya, kejahatan juga di situ pakai gendam. Bahkan kejahatan yang sekarang ini sudah semakin maju menggunakan digital. Menggendam secara digital. Yang scam. Iya, scam ini udah semakin maju. Kita nggak tahu ke depannya mereka pakai apa lagi. Tetapi yang udah terlihat sekarang ini, mereka menggunakan gendam ini, teknik gendam, cara gendam ini di sebuah metode kepemerintahan ataupun kenegaraan, menggunakan virus, dan akhirnya menggiring opini orang untuk membeli bla 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 bla, mendapatkan vaksin dan lain-lain dengan meyakinkan. Udahlah. Itu gendam massal. Udah. Jadi gendam massal. Udah. Lanjutin nih. Udah.